Cerita tentang pengakuan Petrus yang ditulis di Matius 16 ayat 13 sampai 20 menghadapkan kita dengan satu pokok penting dalam kehidupan yang disebut dengan istilah refleksi. Salah satu perbedaan antara manusia dan hewan ialah perilakunya setelah berbuat sesuatu. Manusia melakukan refleksi, sedangkan hewan tidak. Ini adalah nature manusia sebagai makhluk rasional atau Homo sapiens. Manusia mengadakan refleksi tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang pengalaman-pengalamannya, tentang upaya-upayanya, tentang keberhasilan dan kegagalan, tentang iman, apa yang ia percayai, dan bagaimana hubungan antara yang dipercayai itu dengan praktek dan perilaku hidup tiap hari. Refleksi adalah satu kemampuan, namun sekaligus juga merupakan satu kewajiban intelektual, di samping merupakan satu tanda kedewasaan. Homo occidentalis, manusia di barat, suka berefleksi. Homo orientalis, manusia di timur, juga suka melakukan hal serupa. Namanya saja yang berbeda. Di barat, refleksi itu disebut filsafat. Di timur, namanya storyteller. Isinya sama, merefleksikan hidup. Artinya, menempatkan hidup di bawah teropong rasionalitas yang kemudian bermuara pada pembaruan etos kehidupan. Matius 16 ayat 13 sampai 20 ditempatkan dalam tema perenungan untuk minggu ini, mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Artinya, percaya atau pengakuan iman kita harus kita tempatkan di bawah teropong rasionalitas iman, supaya apa yang kita ungkapkan dalam pengakuan itu dilihat relevansinya dalam kehidupan, perilaku, dan perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita mengaku hidup miskin seperti Yesus, tetapi dalam pelayanan sebagai gereja, kita justru tidak memperlihatkan kemiskinan itu, dan kita tidak melayani orang miskin seperti Yesus, maka kita gagal melakukan refleksi. Kewajiban melakukan refleksi tidak saja terletak pada individu, melainkan juga pada institusi, kemasyarakat, termasuk pada pemerintah, agama, badan-badan publik, dan swasta. Menurut pengalaman saya dalam sejarah bangsa Indonesia, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia di sekitar akhir Mei tahun 1945 melakukan refleksi tentang makna kemerdekaan Indonesia yang mereka sedang persiapkan. Di tahun 1966, para elit militer dan sipil Indonesia melakukan refleksi tentang kegagalan Orde Lama dan kebutuhan akan Orde Baru. Di sini kita lihat bahwa krisis dapat memicu bangsa, elit-elitnya untuk melakukan refleksi sebagai tanda kedewasaan berbangsa dan tanggung jawab membangun bangsa dan negara. Di samping krisis, ada juga momen yang bisa berguna untuk refleksi yang disebut persendian waktu. Misalnya usia Sewindo, satu dasawarsa, pesta perak, pesta emas, serta berbagai alasan perubahan-perubahan rezim juga dipakai untuk melakukan refleksi. Dalam hikayat pergaulan Yesus dengan 12 orang murid, teks Matius 16 ayat 13 sampai 20 berisi refleksi tentang pengenalan dan pemaknaan dari para murid akan identitas diri dan hakikat kerja atau pekerjaan Yesus. Refleksi itu berlangsung dalam sebuah persendian waktu, yakni 3 tahun setelah pemuda-pemudi asal Galilea
hidup bersama Yesus dan belajar pada Dia. Tetapi yang lebih penting dari persendian itu adalah karena Yesus akan segera menghadapi babak baru pelayanannya, yakni berjalan menuju ke salib. Dalam persendian ini, Yesus meminta murid-murid untuk mendeskripsikan dalam kata apa pendapat mereka tentang diri dan pekerjaannya. Prosedur refleksi yang Yesus pakai adalah metode membakar obat nyamuk, yaitu bergerak dari pinggiran luar untuk sampai ke titik pusat atau inti persoalan. Metode bakar obat nyamuk ini muncul dalam dua pertanyaan beruntun. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini irisan luar dari lingkaran obat nyamuk. Setelah itu, Yesus mengajukan pertanyaan kedua. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia kekasih Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid yang kita baca tadi, apa katamu, siapa aku ini? Menuntut jawaban yang benar. Petrus sudah memberi jawaban. Meskipun begitu, kalau pertanyaan itu sekarang diajukan lagi kepada kita, tentu Tuhan tidak ingin kita mengulang begitu saja jawaban yang sudah Petrus katakan. Mengapa begitu? Karena kalau kita menjawab berdasarkan apa yang Petrus katakan, maka kita hanya mengulang apa kata Petrus. Padahal pertanyaan yang diujukan kepada kita berbunyi, kata orang, siapakah anak manusia? Lalu kalau dijawab, maka akan dilanjutkan lagi. Tetapi menurut kamu, siapa aku ini? Artinya, Yesus mau supaya kita memberi jawaban yang keluar dari hati kita sendiri, berdasarkan pengalaman kita dan pengamatan kita akan situasi hidup masyarakat, di mana pengakuan kepada Yesus itu harus diterjemahkan dan dipraktekkan. Kita tidak boleh sekedar mengulang apa yang orang lain sudah bilang terlebih dahulu, termasuk apa yang dikatakan Petrus. Apa katamu, siapa aku ini? Pertanyaan yang pendek ini membuat banyak orang berpikir dan merenung. Bukan hanya dulu. Pada masa kini pun orang sibuk memikirkan tentang arti Yesus Kristus bagi sejarah hidup keluarga, sejarah hidup bangsa, dan sejarah hidup persekutuan di mana mereka hidup. Jawaban-jawaban yang diberikan lahir dari pengalaman perjumpaan yang real dan membebaskan dengan Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 terus-menerus dipahami dan diartikan secara baru oleh manusia dalam konteks dan waktu yang berbeda-beda. Pada tahun 1871, seorang komponis bernama Edward Hopper memberikan jawaban atas pertanyaan, menurut kamu, siapa aku ini? Dia tidak memberi jawaban yang sama dengan Petrus. Edward Hopper mengatakan jawabannya itu dalam sebuah lagu. Yesus, kau nahkodaku. Yesus sebagai nahkoda merupakan sebuah peran yang asing bagi jemaat mula-mula. Para penulis kitab Injil yang merupakan saksi mata dari karya pelayanan Yesus tidak pernah atau tidak mengenal gambaran tentang Yesus sebagai nahkoda. Yesus memang sering bepergian dengan perahu melintasi danau Tiberias, tapi dia berlayar sebagai penumpang, bukan nahkoda. Lalu mengapa tiba-tiba muncul gambaran tentang Yesus sebagai nahkoda? Nah, di sini peran konteks, situasi kekinian yang dihadapi, merumuskan jawaban yang akan diberi. Lagu ini ditulis pada zaman di mana orang-orang Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan benua-benua baru demi kebutuhan industri, perdagangan, tetapi juga penyebaran Injil. Pelayaran besar, lama, penuh risiko harus dilakukan oleh para pelaut. Bahkan juga para penginjil. Bahaya selalu siap mengancam para awak kapal ketika mereka
mengarungi lautan. Keluarga yang ditinggalkan juga merasa cemas melepas kapal-kapal yang ditumpangi anggota keluarga yang mereka kasihi. Kitab-kitab Injil melukiskan Yesus sebagai yang berkuasa atas lautan. Ia juga siap menolong orang-orang yang dihantam badai dan nyaris tenggelam dan membawa mereka sampai ke pelabuhan dengan selamat. Terinspirasi oleh kesaksian ini dalam konteks kehidupan pelaut-pelaut, Edward Hopper memberikan interpretasi baru tetapi aktual bagi pelaut yang hidup di masa di mana dia bekerja. Yesus kau nahkodaku. Dalam terang interpretasi ini, Yesus dari Nazaret yang hidup 2000 tahun lalu dihadirkan secara bermakna pada masa kini dalam pergumulan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan. Tidak dapat kita sangkali bahwa gambaran tentang Yesus masih terus akan berkembang selama manusia ada. Dan gambaran tentang Yesus di Timor dalam konteks kemiskinan, ketidakadilan, dalam konteks bergereja yang makin meninggalkan kehidupan orang-orang petani, miskin, dan mereka yang berada dalam perjuangan mati hidup untuk makan dan minum. Kita perlu berefleksi, menanyakan ulang, apakah pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bekerja supaya orang-orang yang miskin itu benar-benar mengalami pembebasan dan peningkatan taraf hidup. Saya juga ingat seorang penerjemah Alkitab dari Afrika Barat. Waktu ia hendak menerjemahkan kalimat Tuhan Yesus menebus kita dari dosa dan maut, ia mengalami kesulitan. Karena suku Bambara, tempat di mana dia bekerja, tidak memiliki kata yang cocok untuk melukiskan Yesus sebagai penebus. Pada waktu ia sudah menyerah, datanglah seorang tua yang baru saja percaya. Tuhan, setelah merenungkan siapa Yesus bagi saya mengerti bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah untuk melepaskan kepala saya. Karena itu saya minta supaya kata menebus Tuhan ganti dengan melepaskan kepala. Sang penerjemah bingung. Bagaimana mungkin istilah itu dapat berarti penebusan? Lalu orang Afrika itu bercerita bagaimana dulu kala para leluhurnya dijual sebagai budak orang Arab. Tiap budak belian dirantai lehernya dan digiring melalui kampung-kampung menuju ke pantai untuk dibawa pergi. Kalau kebetulan ada budak yang dilihat dan dikenal oleh seorang kepala kampung, ia dapat menebus orang itu dengan membayar sejumlah uang emas, gading, atau barang berharga lainnya. Bila harga tebusan telah dibayar, maka rantai dilepaskan dari leher budak, sehingga kepalanya terlepas dari ikatan. Demikianlah suku Bambara pada masa itu suka bercerita tentang orang-orang sebangsa mereka yang sedang duduk di sekitar api unggun. Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk melepaskan kepala kita dari kungkungan dosa dan maut. Yesus adalah anak Allah yang melepaskan kepala kita dari rantai maut. Itulah jawaban suku Bambara di Afrika terhadap pertanyaan yang diajukan Yesus dalam kitab Matius. Tapi apa katamu, siapakah aku ini? Suku Bambara tidak hanya tidak mengulang apa kata Petrus, tetapi mereka memberi arti baru bagi Yesus Kristus dalam pengalaman mereka berdasarkan jawaban yang diberikan Petrus dan orang-orang percaya dalam gereja perdana. Nah, andai kata saja pertanyaan ini diajukan Yesus kepada saudara dan saya, warga gereja Masehi Injili di Timor, berhadapan dengan kemiskinan, berhadapan dengan terbengkalainya atau terabaikannya pendidikan Kristen yang pada zaman dulu justru berkontribusi besar mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pada masa kini tidak dilirik dan tidak memikat siapapun. Kalau Yesus bertanya,
Menurut kamu, siapakah aku ini dalam konteks kemiskinan dan terabaikannya pendidikan Kristen? Saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya tahu tiap-tiap kita punya pengalaman yang unik dan mengesankan dengan Yesus. Dan saya tidak ingin memaksa Bapak Ibu untuk memberi jawaban hari ini juga. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita memberi perhatian pada cara Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Isi pertanyaan itu dan lokasi di mana pertanyaan itu diajukan. Dan karena itu mari kita beri perhatian pada pembacaan tadi. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Yesus sering disapa oleh murid-muridnya sebagai guru. Dan Yesus memang ada di antara mereka sebagai guru. Matius melukiskan Yesus di dalam kitabnya sebagai seorang pengajar seperti Musa, bahkan lebih besar dari Musa. Yesus mengajar sebagai orang berkuasa, tidak seperti guru-guru lainnya. Matius 7 ayat 29. Dan semua orang yang mendengar dia takjub oleh pengajarannya. Sebagai guru agung, pola pengajaran Yesus terhadap murid-murid tidak beda dengan cara guru-guru lain. Ia memilih murid-murid, ia menunjukkan jangka waktu belajar, 3 tahun lamanya. Sebagai sebuah persendian waktu, ia ada di antara pengikut-pengikutnya. Sebagaimana proses belajar yang kita kenal, Yesus juga menerapkan proses serupa. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk merefleksikan atau mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diterima. Nah, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tempat saya menjadi guru, ada jadwal tentamen tengah semester. Itu dilakukan setelah 7 sampai 8 kali tatap muka. Yesus melakukan tentamen tengah semester kepada murid-muridnya. Ini yang dilaporkan Matius dalam pembacaan tadi. Yesus membawa murid-murid ke Kaisarea Filipi untuk melakukan tentamen tengah semester. Keterlaluan. Guru macam apa ini? Masa mau bikin ujian tengah semester? Bukan di tempat yang sepi dan tenang. Ujian justru dilakukan tempat yang ramai. Di dalam kota lagi. Dan ini keterlaluan kan? Saya sedikit marah waktu tahu bahwa Kaisarea Filipi adalah sebuah kota pelabuhan. Di sana orang mondar-mandir dengan jualan sambil berteriak-teriak. Di tempat itu ada banyak pekerja seks komersial. Karena hidup dalam kemiskinan. Bukan karena mereka suka menjadi pekerja seks. Ada orang berkelahi karena minta retribusi parkir. Pegawai-pegawai, doane ambil kesempatan untuk dapat uang saku dalam jumlah besar dari barang-barang yang sedang dibongkar di pelabuhan. Kaisarea Filipi merupakan kota yang penuh hiruk-pikuk dan kejahatan. Yesus datang ke kota itu dengan 12 murid untuk membuat ujian tengah semester di tempat itu. Artinya Yesus seolah-olah menjadikan murid-murid itu sebagai pekerja-pekerja di pelabuhan tadi dengan praktek-praktek yang tidak manusiawi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapa aku? Benar-benar satu lokasi yang tidak cocok sebagai tempat ujian. Saya ingat dulu waktu masih SMA, kalau ada ujian, segala sesuatu mesti berlangsung tenang. Mandor sekolah sudah siap 2-3 hari sebelumnya untuk jaga siskamling. Di ganggang dekat sekolah ada papan dengan tulis, tenang, ada ujian. Begitu juga di gereja. Kalau kebetulan gedungnya ada di pinggir jalan raya, lalu umat sedang berbakti atau beribadah, ada tulis, harap tenang, umat beribadah. Yesus justru menempatkan murid-muridnya beribadah dalam satu tempat yang penuh dengan keramaian dan hiruk pikuk. Heran, mengapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus tidak tahu bahwa ujian harus dilakukan dalam lingkungan yang kondusif? Kenapa Yesus tidak membawa murid-murid ke gedung gereja, tempat meditasi, bait Allah, atau apa?
Dan Yesus rupanya berpendapat bahwa ujian iman yang sesungguhnya tidak terjadi di gedung kebaktian atau ruang doa. Kita datang ke tempat ibadah bukan untuk ujian. Kita pergi ke sana untuk dikuatkan dan dilengkapi. Ujian yang sesungguhnya terhadap kualitas iman dan ketahanan percaya kepada Yesus baru akan menjadi nyata kalau para saksi Kristus berada di luar gedung kebaktian. Pada saat mereka berhadapan dengan pencobaan-pencobaan sehari-hari. Di pasar, di rumah, di kantor, di tempat proyek. Gedung gereja adalah tempat belajar. Ujian terjadi di luar gedung itu. Cara Yesus mengajukan pertanyaan juga menarik. Yesus mulai dengan pertanyaan yang umum. Menurut kata orang, siapa aku ini? Dan kita baca murid-murid berebutan memberikan jawaban. Ada yang mengatakan Elia. Ada juga yang bilang Yohanes Pembaptis. Yang lain katakan Nabi yang akan datang. Dan Yesus tidak keberatan. Yesus setuju. Tetapi dia mengajukan lagi pertanyaan yang baru. Menurut kamu, siapakah aku ini? Inilah yang tadi saya bilang, irisan pertanyaan menurut metode bakar obat nyamuk. Dan Bapak Ibu saudara-saudara lihat, murid-murid itu bungkam. Mereka tidak lagi rebutan dalam menjawab. Kalau Petrus berani tampil, itu dia lakukan setelah lama membuat pertimbangan, melakukan refleksi. Mungkin juga diucapkan dalam keadaan gugup dan bimbang. Seperti yang biasa terjadi kalau mahasiswa menjadikan pertanyaan dosen, menjawab pertanyaan dosen waktu ujian skripsi sedang berlangsung. Nah, mengapa ada perubahan sikap murid-murid dalam memberikan jawaban? Waktu pertanyaan pertama mereka berebutan memberikan jawaban, tetapi pertanyaan kedua mereka enggan dan bimbang. Di situ dia masalahnya, mengulang apa kata orang. Siapa di antara kita yang tidak dapat melakukannya? Ini pekerjaan yang mudah juga tanpa risiko. Ini jika jawaban itu menyakitkan hati si pendengar, toh pemberi jawaban tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab karena dia hanya mengulang saja. Itu sebabnya orang-orang suka memberikan jawaban klise di koran, di radio, di televisi, di mimbar, jawaban atas persoalan-persoalan kemasyarakatan. Itu saja. Penyebab kemiskinan karena orang tidak percaya pada Yesus. Penyebab tidak lulus ujian ujian tes pegawai negeri karena tidak berdoa dan bergantung harapan pada Yesus. Penyebab stunting dan berbagai-bagai politik busuk dalam pemerintahan karena pelakunya tidak percaya pada Yesus. Ini jawaban yang sudah basi karena kita mengulang apa kata orang. Ceritanya lain. Jika jawaban harus diberikan menurut pendapat dan hasil evaluasi atau refleksi dari dalam hati. Jawaban seperti itu sangat berat dan penuh risiko. Tidak banyak orang berani pikul akibat dari jawaban yang keluar dari hati nurani, yang diucapkan dengan jujur, tanpa upaya menyembunyikan fakta dan memutarbalikkan data. Inilah justru yang diminta Yesus dari para pengikutnya. Ya, tidak hanya meminta mereka mengulang apa kata orang. Iman bukan satu rumusan yang baku dan sudah jadi. Iman adalah sesuatu yang terus berproses. Ya harus terus-menerus kita rumuskan, kita refleksikan, kita pahami secara baru. Berhadapan dengan tantangan dan pencobaan-pencobaan mutakhir yang terjadi di sekitar kita. Yang Yesus kehendaki adalah murid-muridnya selalu siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Allah dalam pergumulan dan konteks yang real. Kierkegaard, filsuf terkemuka abad ke-20, mengatakan kita belum gereja dan belum percaya. Kita sedang menjadi gereja dan sedang belajar percaya. Kepercayaan kita dan kehidupan kita sebagai orang yang bergereja masih banyak diganggu. Dan karena itu kita mesti terus berefleksi terhadap percaya itu.
Percaya kita dan pengakuan pada Yesus masih saja sering hanya terucap di mulut. Dalam perilaku seringkali jauh panggang dari api. Dan karena itu kita harus terus berefleksi. Gereja yang lahir sejak peristiwa Pentakosta terus menerus diganggu. Orang-orang percaya harus terus melakukan refleksi untuk memperbaiki komitmen mereka. Gereja belum berhenti. Percaya kita belum selesai. Terus berada dalam proses. Tugas-tugas sebagai orang percaya tidak habis. Dan belum akan habis sebelum Yesus datang kembali. Dan karena itu tiap kali berhadapan dengan persoalan baru, pertanyaan Yesus harus dijawab, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan ini tidak hanya diajukan Yesus di gedung ibadah atau ruang kebaktian. Menurut pembacaan kita, pertanyaan ini diajukan Yesus kepada murid-muridnya di tengah keramaian kota. Artinya pertanyaan Yesus ini diajukan di tempat kerja tiap anggota jemaat, orang-orang percaya. Di tempat kerja, bukan di tempat berkumpul untuk bernyanyi dan berdoa. Jawaban yang kita berikan di tempat ibadah dan gedung kebaktian bisa saja sekedar mengulang apa kata orang. Tetapi ingatlah, supaya nanti dalam hidup sehari-hari di tempat kerja kita memberikan jawaban yang keluar dari hati nurani sendiri, yaitu menjadikan iman kepada Yesus itu sebagai energi untuk melayani, untuk menunjukkan solidaritas, dan untuk membebaskan orang-orang yang kita temui dari persoalan mereka. Tuhan kiranya memberkati kita.